lupa, kamu yang menghubungi saya kemarin bahwa hari ini datang untuk konseling. Iya benar Ibu. Nama kamu Angger kan? Betul sekali. Ya baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebenarnya keadaan saya untuk hari ini, saya merasakan suasana hati saya itu agak kesal Ibu. Kesal ya. Kenapa Anda merasa kesal? Sebenarnya nggak terlalu kesal-kesal banget sih, tapi kayak ada rasa kesel gitu loh Bu. Karena saya ngerasa mood saya itu naik turun akhir-akhir ini. Begitu ya. Dan saya juga kurang tahu penyebabnya itu apa. Oh, jadi kamu merasa mood kamu itu turun naik gitu. Terus kamu bingung kenapa mood kamu itu mengalami hal yang turun naik. Benar sekali Bu. Terkadang ya nggak ada nih orang yang bikin gara-gara sama saya. Tapi tiba-tiba saya itu nanti bisa kesal sendiri sama orang itu. Padahal orang itu ya nggak ngapa-ngapain saya gitu. Tiba-tiba nanti saya diam sendiri. Tapi nanti kadang-kadang kayak orang gila lagi gitu kan, kayak jadi kayak bingung sebenarnya mood saya itu kenapa gitu loh. Seperti itu ya. Berarti menurut kamu pribadi hal tersebut mood Anda itu dipengaruhi bukan dari orang lain tapi dari diri Anda sendiri. Seperti itu. Benar Ibu, dan itu sangat mengganggu saya. Kenapa sangat mengganggu? Ya karena saya merasa nggak stabil gitu, nggak stabil mood saya itu, kayak ya nggak enak lah gitu jadinya. Nggak enaknya tuh di mana? Maksudnya nggak enak dari teman-teman yang di lingkungan kamu atau dari diri kamu sendiri yang nggak enaknya? Yang nggak enaknya tuh ya dari sayanya sendiri, yang akhirnya nanti jadi overthinking sendiri. Kayak saya tadi tuh yang awalnya ceria tiba-tiba nanti diem gitu, terus nanti saya jadi overthinking, ini aku diem kenapa sih, sebenarnya aku punya masalah apa sih gitu loh. Dan saya tuh nggak tahu juga penyebabnya itu apa. Oh, jadi kamu merasa mood kamu itu kamu tidak tahu permasalahannya tuh dari mana, tapi tiba-tiba datang sendiri moodnya itu seperti itu. Iya. Nah, apakah dari kamu sendiri ada maksudnya taktik untuk memasalahkan itu, maksudnya tuh adakah caranya untuk jalan keluar dari mood kamu itu menurut kamu pribadi? Karena saya ini merasa kayak sebenarnya mungkin ini efek saya terlalu lelah kali ya, karena banyaknya tugas di perkuliahan, terus saya juga ikut organisasi kan, dan situ juga tugasnya banyak. Mungkin bisa jadi sih saya terkadang mikir apakah itu faktor yang bikin mood saya itu naik turun gitu, dan tanpa diketahui juga bisa nanti turun, nanti bisa naik drastis gitu. Dan kemungkinan kalau dari saya sendiri sebenarnya itu mungkin permasalahan dari diri saya sendiri ya, yang tidak bisa mengatasi gimana sih caranya supaya saya itu dalam hal mengerjakan tugas ini nggak terlalu emosional, terus dalam hal organisasi saya juga bisa santai gitu. Karena terlalu lelah itu tadi lah, saya jadinya kayak moodnya naik turun gitu loh Bu. Terus apakah di dalam perkuliahan maupun di organisasi ada masalah-masalah yang bisa mengakibatkan emosional kamu itu meningkat atau menurun gitu? Ada sih Bu. Terkadang saya kalaunya tiba-tiba nggak mood, itu biasanya kalau saya ketemu sama teman yang ibaratnya tuh kalau dalam bahasa kasarnya itu beban kelompok gitu loh Bu. Otomatis tuh bikin mood saya tiba-tiba turun kan. Tapi nanti ya bisa naik lagi gitu moodnya. Biasanya untuk menurunkan mood Anda turun itu ya tadi beban kelompokan. Nah, kalau untuk meningkatkan mood
Anda lagi itu seperti apa biasanya caranya? Biasanya saya sih supaya mood saya naik lagi, saya sih suka scroll TikTok sih Bu. Oh, iya. Iya, karena kan hiburan kita selama ini kan kalau nggak media sosial ya apalagi gitu kan, mau cerita ke teman juga, teman pasti punya masalah sendiri kan, jadi takut ngebebanin teman gitu. Ya lebih baik saya mending ngabisin kuota demi mencari mood booster itu tadi gitu. Jadi menurut kamu nih, mood kamu itu turun karena teman sekelompok yang maksudnya tidak ikut dalam berkontribusi. Itu membuat mood kamu itu turun drastis gitu. Nah, sedangkan untuk meningkatkan lagi, kamu beralih ke TikTok gitu, sosial media. Biasanya seperti itu. Untuk cara lain, apakah ada lagi menurut kamu? Nggak ada sih, tapi terkadang ya Bu, kalau scroll TikTok itu kan cepat menghabiskan kuota ya Bu, dan itu otomatis membuat uang kita terkuras kan ya. Nah itu nanti tiba-tiba saya jadi nggak mood lagi gitu loh. Seperti itu ya. Iya. Untuk teman kamu sendiri yang ada di lingkungan, apakah tidak ada berkontribusi untuk meningkatkan mood kamu? Misalnya kamu sendiri yang ikut gitu, misalnya kamu bercerita-cerita gitu untuk meningkatkan mood, atau bermain-main gitu dengan teman. Terkadang sih saya bisa aja sih ikut cerita-cerita random gitu sama teman-teman saya. Tapi di sisi lain kalau pas pada saat lagi sama-sama punya kesibukan ya saya lebih memilih menyendiri dan diam gitu Ibu. Apakah menurut kamu dengan menyendiri itu efektif dalam meningkatkan mood kamu lagi? Menurut saya sih kalau dengan cara diam saya bisa lebih mengontrol emosi gitu Bu. Karena saya takutnya kalau saya nggak diam nanti malah teman saya yang kena rasa emosional saya itu. Saya takut gitu nanti teman saya yang nggak punya salah malah tiba-tiba kena marah-marah nggak jelas dari saya gitu. Jadi biasanya untuk meningkatkan mood, selain dengan scroll TikTok, kamu menyendiri gitu misalnya di dalam kamar kah biasanya? Iya. Kalau enggak saya bisa berhibernisasi Bu. Gitu ya. Baik. Terus untuk meningkatkan mood kamu itu, apakah kamu bisa dengan cara bersosialisasi? Saya ini orangnya sebenarnya agak malas ya Bu untuk membuka pembicaraan terlebih dahulu sama orang-orang, karena saya itu terkadang agak takut pembahasan saya itu nggak nyambung sama mereka gitu loh Bu. Jadi terkadang saya kalau nggak diajak ngomong duluan ya saya diam Bu gitu. Jadi kepribadian kamu itu kalau tidak diajak berbicara, kamu diam gitu Ya. Kenapa kamu tidak memulai pembicaraan terlebih dahulu untuk bersosialisasi? Terkadang karena kenapa orang itu diam diri karena tidak mau bersosialisasi. Cobalah untuk bersosialisasi dengan teman-teman kamu untuk misalnya meningkatkan mood. Siapa tahu dengan kamu bersosialisasi, kamu bisa meningkatkan mood daripada kamu scroll TikTok atau berdiam diri. Kita tidak tahu. Nah, kan bersosialisasi itu bagus tuh untuk meningkatkan pertemanan maupun kasih sayang kita dengan teman-teman. Daripada scroll TikTok, kita menghabiskan kuota kita yang tidak bermanfaat kan. Nah, sedangkan berdiam diri pun terkadang kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, benar juga ya Bu. Berarti saya harus
lebih belajar lagi gimana caranya supaya bisa bersosialisasi sama orang-orang ya Bu. Ya, seperti itu. Eh, jadi bagaimana perasaan kamu saat ini setelah bercerita? Untuk saat ini saya sudah mulai lumayan lah mendapatkan pencerahan gimana caranya supaya menstabilkan rasa emosi saya atau mood saya gitu. Mungkin nanti setelah ini saya mau belajar gimana caranya memulai pembicaraan terlebih dahulu kepada orang-orang gitu. Dan bersosialisasi lah intinya sama teman-teman gitu supaya saya tidak terlihat seperti anak yang knowledge lah kalau dalam bahasa gaulnya sekarang gitu. Benar sekali. Jadi apakah ada lagi yang ingin dibicarakan? Sepertinya tidak Ibu. Sepertinya sudah cukup bagi saya. Baik, kalau sudah cukup bisa kita sampai sini ya konseling kita. Oke, terima kasih banyak Ibu atas bimbingannya kepada saya. Semoga nantinya mood saya bisa stabil lagi. Ya, amin.